Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Elmira Zahra dengan NIM 053147229. Di sini saya akan menjelaskan tugas satu mengenai analisis dan visualisasi data. Oke, kita di sini diminta untuk membuat data kecepatan mobil dan jarak yang ditempuh dengan mobil hingga mereka berhenti. Di sini kita menggunakan RStudio untuk menghitung nilai berikut. Jawaban harus melampirkan hasil kerja di RStudio. Yang A, menghitung rata-rata kecepatan mobil, B, rata-rata jarak yang ditempuh oleh mobil, dan C, standar deviasi data jarak yang ditempuh dengan mobil. Kita ke RStudio-nya. Oke, ini saya sudah membuat soalnya, tinggal kita run aja. Di sini kita diminta untuk menghitung rata-rata kecepatannya ya. Oke, di sini kita menulis kecepatannya sesuai dengan di soal, yaitu 4, 4, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 12, 12, 13, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 17, 17, dan 18, 18, 18, 19, 19, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 21, dan seterusnya. Lalu di sini kita tuliskan kalimat hasil rata-rata kecepatan, dan di sini kita fungsinya ada min ya. Dia untuk menghitung rata-rata yaitu min dengan fungsi seperti ini. Nah, di sini nanti akan keluar hasilnya. Oke, kita coba run ya. Nah, ini kita run lagi di sini. Nah, ini dia rata-rata kecepatannya muncul hasil 15,5. Nah, yang nomor B diminta untuk menghitung rata-rata jarak yang ditempuh oleh mobil. Jaraknya sesuai dengan yang di soal tadi, sekian, 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 sekian. Lalu kita menghitung rata-rata jarak yang ditempuhnya dengan min juga sama, seperti yang di atas. Coba kita run saja ya. Jawaban nomor 1 yang B. Rata-rata jaraknya yaitu 42,28. Nah, untuk menghitung menghitung standar deviasi jarak ya. Ini berdasarkan dengan data yang ada di atas. Standar deviasi jarak yaitu di sini rumusnya tanda panah, kemudian strip, kemudian SD atau standar deviasi jarak seperti ini. Lalu kita coba run aja. Di sini muncul dan kita run lagi lalu akan ada hasilnya. Sini hasilnya 24,76505. Oke. Kita lanjut nomor 2. Berdasarkan tabel pada soal nomor 1, gunakanlah program RStudio untuk membuat plot dan interpretasikan hasilnya. Di sini kita diminta nomor A itu membuat scatter plot ya dari data kecepatan dan jarak yang telah kita buat tadi di atas. Kemudian kita interpretasikan scatter plot yang sudah kita peroleh ya. Dan yang C diminta untuk membuat histogram untuk data kecepatan mobilnya, dan lalu kita interpretasikan hasil histogram tersebut yang sudah kita peroleh. Ini saya sudah mengumpulkan tugasnya. Soalnya kita minit dulu, biar tidak menunggu. Kemudian untuk yang nomor 2 sudah ya. Oke, nanti kita akan jelaskan interpretasinya di sini. Kita lihat dulu di RStudio-nya. Nomor 2 yang A. Kita diminta untuk membuat plot ya. Scatter plot kecepatan dan jarak.
yang sudah kita terima tadi datanya. Oke, ini kita bersihkan dulu, ini juga kita bersihkan dulu. Untuk nomor 2, yang A, data kecepatan mobilnya tadi sama seperti yang nomor 1, kecepatannya sekian, 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 kemudian data jaraknya sudah kita isi juga dengan menggunakan fungsi seperti ini. Oke, ini ada datanya, terusnya. Lalu di sini kita kasih fungsi plot, buka tutup kecepatan, koma jarak, koma main, sama dengan tanda petik scatter plot kecepatan versus jarak tanda kutip, koma. Lalu kita tampilkan nanti xlab-nya sama dengan tanda petik kecepatan kilometer per jam, tanda petik, kemudian koma, ylab sama dengan tanda kutip jarak, buka kurung meter, tanda kutip lagi, koma, pH-nya 19, dan colornya aku pilih warna pink ya. Lalu kita coba aja langsung kita run ya. Oke, ini muncul scatternya seperti ini, berdasarkan kecepatannya dan jarak per meternya. Kita lihat interpretasinya ya. Interpretasinya di sini scatter plot menunjukkan hubungan antara kecepatan mobil dan jarak yang ditempuh dan jaraknya. Jadi kecepatan yang ada dengan jaraknya itu sangat berhubungan ya. Ada hubungannya gitu. Jika titik cenderung membentuk pola yang tinggi atau naik, itu menunjukkan bahwa semakin tinggi kecepatan mobil. Jadi semakin jauh juga jarak yang ditempuh sebelum mobil itu berhenti. Semakin tinggi kecepatannya, maka jarak yang ditempuh juga akan semakin tinggi seperti itu. Lalu untuk yang nomor 2C, itu kita diminta membuat histogram ya untuk data kecepatan mobilnya. Ini untuk nomor 2 yang C, sama seperti yang tadi, ini sudah ada, kita hilangkan dulu. Ini data kecepatannya, kemudian ini data jaraknya, dan kita diminta untuk membuat histogram. Di sini fungsi hist, buka kurung kecepatan, koma main, sama dengan tanda petik histogram kecepatan mobil, tanda petik koma, kemudian xlab-nya, kemudian sama dengan tanda petik kecepatan per kilometer per jamnya, tanda petik, koma, colornya saya pilih warna light green, lalu break-nya sama dengan 10. Langsung aja kita run. Seperti ini. Jadi maksudnya xlab kecepatan ini maksudnya posisinya dia di bawah seperti ini. Dan frekuensinya dia ke atas. Interpretasinya yang telah saya buat yaitu menunjukkan bahwa histogram ini distribusi kecepatan mobil. Jika sebagian besar data terpusat di sekitar rentang tertentu, ini menunjukkan bahwa kebanyakan mobil itu memiliki kecepatan dalam kisaran yang tersebut gitu. Puncak histogram ini menunjukkan kecepatan yang paling sering muncul dalam data. Jadi, mobil-mobil yang telah ada datanya tersebut, kecepatannya, itu memang ada di kisaran tersebut dan menunjukkan bahwa kecepatan-kecepatan inilah yang paling sering muncul pada data. Seperti itu. Kita lanjut ke nomor 3. Thomas memperoleh nilai 80 untuk ujian matematikanya dengan rata-rata kelas 75 dan standar deviasi 10. Untuk ujian bahasa Inggrisnya, Thomas memperoleh nilai 75 dengan rata-rata kelas 70 dan standar deviasi 8. Hitunglah koefisien keragaman untuk nilai ujian matematika dan bahasa Inggris Thomas. Nah, oke, di sini saya membuat dua versi, yaitu menggunakan rumus manual. Di sini CV atau standar deviasi rata-rata dikali dengan 100%.
Yaitu kita ketik dulu sih langkah-langkah perhitungannya, ujian matematika nilai Thomasnya 80, kemudian ada rata-rata kelasnya 75, dan standar deviasinya itu 10. Untuk menghitung standar deviasi untuk ujian matematika yaitu 10 per 75 dikali, ini 10 per 75 dikali dengan 100%, sama dengan 10 per 75 dikali dengan 100, yaitu 13,33%. Kemudian dengan bahasa Inggrisnya, diketahui nilai Thomasnya 75, rata-rata kelasnya 70, dan standar deviasinya itu 8. Untuk menghitung CV bahasa Inggris, ujian bahasa Inggris, yaitu 8 per 70, standar deviasi dibagi dengan rata-rata kelas, kemudian dikali 100%, sama dengan 8 per 70 dikali dengan 100, yaitu 11,43%. Jadi hasil akhirnya itu koefisien keragaman ujian matematika 13,33% dan koefisien keragaman ujian bahasa Inggris yaitu 11,43%. Nah, di sini kita bikin menggunakan RStudio juga. RStudionya di sini kita sudah bikin datanya ya sesuai dengan yang ada yang kita terima pada soal. Untuk ujian matematika, rata-rata matematikanya itu dia 75 dan standar deviasinya tadi matematika itu ada 10 ya. Nah, untuk bahasa Inggrisnya rata-rata mereka itu 70 dan standarnya itu 8. Dan kita tulis di sini rumus menghitung koefisien keragamannya. Di sini CV untuk matematikanya, standar deviasi matematika dibagi dengan rata-rata matematika, kemudian kita kalikan 100. Dan CV bahasa Inggrisnya atau standar deviasi bahasa Inggris dibagi dengan rata-rata bahasa Inggris, kemudian kita kalikan dengan 100. Maka nanti akan memunculkan hasil dari standar deviasi matematika dan standar deviasi bahasa Inggris. Kita coba kita run ya. Lanjut sampai ke hasil. Oke, ini udah muncul hasilnya. Dan ini untuk hasil yang bahasa Inggris. Seperti itu. Oke, jadi di sini sama dengan hasil yang tadi kita hitung secara manual. Untuk standar deviasi matematika ujiannya ada di 13,33%, kita genapkan. Dan CV bahasa Inggris atau standar deviasi bahasa Inggrisnya itu 4,3 ya, kalau kita bulatkan. 11,43%. Oke. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.